Halo guys, nah saat ini kita sedang bersama dengan Kak Salva. Halo, Nah, halo Kak, apa kabar? kabarnya baik-baik. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu pada saat ini untuk bertemu bersama kami. Nah, jadi teman-teman, Kak Salva ini adalah seorang pengusaha muda yang juga merupakan alumni dari Universitas Kelabat. Nah, ditamatkan pada tahun 2009 Fakultas Ilmu Komputer. Nah, jadi saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Kak Salva mengenai usaha yang sedang Kak Salva jalankan pada saat ini. Nah, jadi Kak, boleh jelaskan tentang usaha yang sedang Kak Salva jalankan, sejak kapan dan bentuk usahanya seperti apa? Oke, terima kasih. Halo, Sir Abram dan teman-teman yang ada di kelas entrepreneur. Saat ini usaha yang sedang saya jalankan adalah usaha yang bergerak di bidang jasa, khususnya untuk fotografi, yaitu foto instan atau biasa disebut dengan foto booth. Itu foto yang langsung jadi. Nah, sejak tahun 2013 sampai saat ini kami tetap ada dan melayani klien untuk di area Manado dan sekitarnya. Itu jadi bentuk usaha yang sedang kami jalankan saat ini. Saya jalankan adalah fotografi. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apakah menjadi pengusaha merupakan pilihan utama? Oke, menjadi pilihan utama. Mungkin saya akan memilih jawaban yang tidak. Ini sejak saya berkuliah, mungkin teman-teman sekarang juga sedang berkuliah di Unclub. Waktu kuliah itu mungkin yang ada di pikiran kita adalah bagaimana menjadi setelah tamat itu menjadi pegawai atau karyawan di suatu perusahaan gitu. Itu juga terjadi pada saya selama berkuliah. Cuma pilihan untuk menjadi pengusaha itu tidak seperti itu, karena ya masih berpikiran seperti kita bingung nanti akan memulai usaha itu seperti apa. Jadi saya memulai usaha ini pertama karena adanya hobi. Jadi bidang fotografer itu di foto booth itu berhubungan dengan fotografer dan edit gambar atau edit foto. Nah, dulu saya waktu kuliah di Unclub untuk saya hobi, dan ada cerita juga waktu tahun 2013. Waktu itu saya menikah waktu itu 2013, dan sempat berpikir untuk ada jasa foto booth di tahun 2013 itu. Cuma waktu itu harganya sangat mahal. Waktu itu jasa foto booth di Manado waktu itu sangat mahal, sehingga waktu itu cari dan ada teman saya yang punya print kantor, print Epson atau Canon yang print office lah gitu. Pakai print itu dulu, jadi foto pakai print itu, jadi hasilnya itu kurang terang atau kurang bagus waktu itu. Jadi dari hal-hal tersebut, setelah acara pernikahan itu, saya berpikir kenapa tidak bisa dengan budget yang agak tidak mahal, tetapi bisa ada jasa foto booth yang ada begitu. Jadi selain saya hobi, ada kesempatan dan ada sebenarnya bisa disebut juga sebagai dendam. Ada dendam karena event foto booth saya waktu saya menikah itu yang lalu tidak bagus. Jadi ada pikiran waktu itu ya orang-orang bilang kita boleh bikin lebih bagus dari ini dengan harga itu.
Nah, pertanyaan selanjutnya, apa rencana jangka pendek dan jangka panjang dari kakak terhadap usaha yang sedang dijalankan? Dan kalau boleh tahu, kira-kira sudah berapa lama kak menjalankan usaha photobooth ini? Oke, yang pertama Kak Jo, mungkin yang berapa lama yang seperti Kak bilang tadi, dari tahun 2013, jadi sekitar 9 tahun sudah ada di bisnis foto booth atau foto instan. Terus tadi rencana jangka pendek mungkin yang saat ini sedang terpikirkan, pertama menambah alat mungkin print atau kamera, sehingga klien atau jasa foto booth yang akan kami tawarkan mungkin ke klien. Biasanya kalau cuma 2-3 printer kan 3 event begitu. Jadi kalau dengan menambah alat itu dia bisa menjangkau lebih banyak klien, menjangkau lebih banyak event. Jadi jangka pendeknya mungkin seperti itu. Dan selain itu juga ada sih rencana jangka pendek yang terpikir sebelum pandemi COVID, itu menambah alat foto booth seperti foto booth 360 mungkin seperti itu. Cuma kan ada sedikit terkendala karena situasi saat ini untuk event tidak menentu, jadi sulit atau belum bisa untuk menjalankan rencana itu. Kalau untuk rencana jangka panjang yang saat ini kami pikirkan yaitu mungkin lebih ke studio foto. Kan selama ini kalau jasa foto booth, foto instan itu di event. Sekarang ini yang kami pikirkan jangka panjang ya bikin studio, jadi orang bisa datang langsung ke studio dengan konsep foto yang kami berikan. Jadi kayak konsep foto studio begitu, cuma DP foto bisa langsung dapat, bisa langsung cetak begitu. Ya, betul. Ini tadi. Selanjutnya, siapa pelanggan utama yang menjadi sasaran serta apa yang menjadi alasan kak memilih mereka sebagai target pelanggan atau target market? Oke, sasaran utamanya sebenarnya lebih ke umum, karena kan ini kalau yang punya event kan bisa acara apa saja, bisa ulang tahun, bisa juga pernikahan, bisa acara anak-anak atau apa, atau event gathering atau graduation ya, Valentine seperti itu. Cuma saat ini kalau pertanyaannya tadi kan lebih ke mana lebih target sasaran, yang saat ini yang kami Super Fokus Foto Booth lebih fokuskan itu ke jasa untuk wedding. Jadi saat ini kan kalau di Manado, kalau sifat orang Manado kan itu suka pesta, kalau untuk wedding kan suka pesta. Jadi lebih banyak acara yang kami layani sekarang khususnya untuk acara wedding sih, untuk acara pernikahan. Selanjutnya, kiat-kiat atau taktik apa saja yang sudah kak lakukan untuk menarik perhatian pelanggan utama? Kiat-kiat yang kami lakukan sekarang ya, selain promosi lewat medsos, itu yang paling umum lah, itu dia lewat Instagram, lewat Facebook. Mungkin yang kami lakukan juga adalah mengikuti event-event fair atau seperti wedding fair begitu, atau ada event apa yang tujuannya mempromosikan suatu brand. Jadi orang-orang bisa lebih mengetahui begitu apa saja promo dan harga yang bisa kami tawarkan seperti itu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat servis kak itu berbeda dan menonjol dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain? Nah, melihat foto booth zaman sekarang itu sudah lebih berkembang atau bisa dibilang lebih eksis begitu daripada dulu. Nah, apa kelebihan foto booth kakak yang tidak dimiliki oleh pengusaha foto booth lainnya? Oke, bagus pertanyaan. Kalau dalam segi jasa foto instan atau foto booth, biasanya kan pasti orang bilang kualitas kami beda begitu. Jadi pasti yang kami tawarkan pertama itu kualitas. Yang kedua, yang saat ini kami tawarkan yang membuat beda mungkin dari segi fitur. Ada beberapa fitur yang kami tambahkan. Contohnya yaitu QR code. QR code itu kalau di foto booth, mungkin teman-teman juga di kelas entrepreneur kalau pernah datang di satu acara,
habis foto, fotonya dicetak atau di-print kan lalu diserahkan ke tamu. Kami di Super Focus Photo Booth menaruh di fotonya itu QR code. Sekarang kan sistem smartphone yang begitu canggih, sehingga QR code itu di-scan dengan kamera biasa, terus dia akan muncul link untuk download foto. Jadi foto yang ada di photo booth yang baru diambil langsung dengan otomatis terupload di server. Jadi sehingga nanti tamu-tamu bisa langsung mendownload foto itu. Jadi kalau mau upload di medsos itu langsung upload begitu, bukan foto lagi dari foto, cuma DP soft file langsung dapat saat itu juga. Pertanyaan selanjutnya, kiat-kiat apa saja yang telah dilakukan untuk mempertahankan pelanggan agar selalu berkeinginan menggunakan jasa yang kakak jalankan secara rutin? Nah, jadi maksudnya apa yang akan kakak lakukan supaya ini customer selalu berlangganan atau mau booking kakak pe usaha? Oke, ya balik lagi ke tadi kan kualitas. Jadi kualitas yang harus orang jaga. Yang kedua mungkin lebih cocok untuk pertanyaan itu ini mungkin bonus atau harga promo yang kami berikan ketika pelanggan itu kalau di istilah orang reorder gitu loh. Jadi ketika mereka pesan kembali untuk acara apa saja, mungkin kalau dalam pengalaman Kak kan biasa habis event wedding ya 1 tahun kemudian hamil toh, terus 2 tahun kemudian ada anak lagi toh yang pasangan itu ya bisa jadi waktu ada ulang tahun anak dari klien yang lalu, terus dia mau pakai foto booth, jadi ada beberapa bonus yang kami tawarkan, contoh begitu untuk pre-order. Itu yang seperti itu sih yang kita lakukan. Jadi kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang sering menjadi keluhan nih dari pelanggan? Kalau keluhan saat ini kalau terang kan di bidang jasa, jadi jasa itu kan penting sekali bagaimana terang menjaga terang kualitas di lapangan. Jadi ini kalau bilang bicara dari foto instan atau foto booth yang langsung jadi lapangan, jadi dia segala yang terjadi di lapangan yang harus orang jaga. Selama ini puji Tuhan sih belum ada apa tadi dia pertanyaan keluhan, belum ada keluhan sih yang terjadi di lapangan. Jadi sampai saat ini orang bertahan 9 tahun, seingat Kak sih itu belum ada sih yang terlalu signifikan menonjol. Sampai saat ini masih aman. Masih aman. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang Kak lakukan dalam hal menarik pelanggan baru? Oke, pelanggan baru yang pertama mungkin selain fitur-fitur yang orang tawarkan, mungkin yang orang tawarkan ke pelanggan baru itu dalam bentuk konsep foto booth, karena menurut orang Super Focus Photo Booth konsep acara itu akan lebih baik kalau dia dari acara sebelumnya dan acara baru itu dia ada perubahan konsep dari segi desain atau dari segi yang penting ada sesuatu konsep yang baru gitu yang orang menjadi yang terberikan kepada pelanggan baru. Pertanyaan selanjutnya, bentuk promosi apa yang dilakukan terhadap usaha yang Kak jalankan? Oke, bentuk promosi selain mungkin yang Kak bilang tadi Stokam yang lewat medsos, contoh kan medsos ya banyak lah, Instagram atau Facebook. Promosi juga, orang ada website, saat ini ada website. Bukan ada tap link juga. Tap link itu kan mempermudah untuk orang mencari informasi untuk informasi. Orang juga ada satu bentuk promosi sih yang sebenarnya mau bilang ini agak lucu, karena promosi ini kayak kalau orang Manado bilang promosi dari mulu ke mulu gitu dah. Mungkin kalau di bahasa Inggris apa itu word of word atau word of mouth apa begitu di strategi marketing. Jadi kalau orang bagus di satu event itu dengan sendirinya
orang yang datang, mungkin calon klien yang datang ke acara itu berencana untuk menikah, mungkin boleh apa ya, boleh lihat atau boleh pesan atau terus kalau ada pengantin contoh punya saudara atau adik atau apa teman, biasanya mereka juga merekomendasikan gitu yang apa, kalau memang DP kualitas bagus, orang Manado DP sifat itu dari mulu ke mulu, jadi mungkin promosi seperti itu sih yang sekarang yang teranggap yang lebih manjur gitu untuk saat ini. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, apa teknik promosi yang Kak lakukan? Apakah teknik promosi yang Kak lakukan itu efektif atau tidak? Oke. Kalau menurut Kak sih itu efektif karena apa, selama ini bentuk tadi yang Kak bilang kan marketing mouth of word, yang mulut ke mulut, itu dia berhasil. Terus juga ada beberapa rekan kerja, ada rekan kerja juga seperti IO atau WO kan yang biasanya membutuhkan jasa foto booth, terus klien itu datang tidak tahu gitu jasa foto booth mana yang bagus, biasanya juga teman-teman dari IO dan WO juga dorang merekomendasikan gitu. Jadi kalau Kak lihat sih selama ini efektif sih sampai saat ini berjalan seperti itu. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ada pendapatan lainnya selain dari usaha foto booth? Contoh pendapatan dari sewa kah, atau iklan? Pendapatan lainnya mungkin saat ini belum ada sih, cuma dari pertanyaan ini Kak dapat ide mungkin kan nanti kedepannya mungkin boleh ada dari kan, kalau sekarang kan ada bisa lewat TikTok kan dapat konten-konten ya, mungkin nanti dipikirkan. Terima kasih untuk Sir Abram dan Mas Hendra yang telah memasukkan saran ini sekaligus pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Kak jabarkan proses bisnis yang Kak miliki? Hal-hal penting apa saja yang ada di dalam proses tersebut yang menjadi fokus dari Kakak? Fokusnya Proses, oke. Mungkin proses yang bisa Kak jelaskan di sini itu proses bagaimana sampai ada di event seorang. Jadi yang pertama kan kalau proses yang 4 orang itu proses booking kan, klien booking atau DP atau orang bilang lock date untuk tanggal yang akan mereka rencanakan untuk menggunakan jasa foto booth. Dari situ kan setelah ada down payment itu tanda jadi, kemudian setelah itu biasanya ada meeting untuk membicarakan konsep. Itu biasanya lebih detail lagi, lebih teknis tentang konsep, bagaimana warna, baru konsep apa yang sesuai dengan klien, ya keinginan dari klien. Terus setelah itu ya kita fokus di acara, jadi persiapan. Setelah itu persiapan ya dari segi produksi. Kalau produksi biasanya kan orang beli kertas, baru terus orang ada buat paper frame. Jadi ada paper frame, contohnya mungkin seperti ini, jadi ada paper frame, jadi untuk difoto bisa ada di paper frame yang kurang bikin. Kemudian habis itu ya sudah untuk event, mungkin waktu event itu 50%, karena menurut Kak kalau di orang 50% itu mungkin lebih ke persiapan yang tadi. Setelah event kalau semua sesuai konsep dan persiapan bagus, on time semua, dia waktu tereksekusi eventnya itu bisa sesuai dengan harapan klien, dan kita juga sebagai vendor waktu itu juga puas dan bisa sesuai dengan kemauan klien. Berproses. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Sumber daya apa saja yang Kak gunakan terkait produksi produk dan proses penunjang usaha yang Kak jalankan? Sumber daya yang orang gunakan mungkin lebih pertama ke sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu dari fotografer, terus ada di situ ada operator printer, terus ada editor, terus kalau di event itu kan berhubungan dengan dekorasi, jadi ada tukang dekorasi yang bikin dekor bagaimana sesuai
sesuai konsep. Mungkin kalau sumber daya manusia seperti itu, terus ada mungkin sumber daya alat. Sumber daya alat kan itu seperti equipment seperti kamera, ada printer, karena printer yang tergunakan memang printer yang khusus foto instan gitu. Jadi kalau dulu kan Printer biasa. ya, atau printer biasa, atau mesti tunggu di studio foto terus berapa lama. Kalau yang tergunakan itu printer cepat yang cuma 15 detik. Jadi tamu itu bisa langsung tunggu di hasil. Mungkin Dapat itu sih tunggu lama, kan? ya, dapat tunggu lama. Gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa kunci rekan kerja Kak yang Kak anggap sangat penting? Contoh misalnya partner kerja, supplier. Rekan kerja kalau mereka ya kru yang ada di lapangan. Kru yang ada di lapangan kan itu yang tadi, yang fotografer, terus ada operator print, terus ada bagian dekorasi juga, terus mungkin lebih teknis. Kalau tadi rekan kerja biasanya lebih ke event organizer gitu kan. Jadi nanti orang ada beberapa kerjasama untuk suatu event itu. Mungkin seperti itu sih kalau rekan kerja. Dan bentuk kerjasama seperti apa sih yang dibuat antara Kak dan rekan kerja? Oke, rekan kerja kalau yang tadi kan Kak bilang ada kru. Jadi dulu kru itu mungkin ada kontrak kerja. Tapi semenjak pandemi yang orang lakukan sekarang, biasanya kontrak kerja bayarnya per bulan begitu, atau per tahun, per bulan. Jadi sekarang per event. Jadi biasanya yang kami bayarkan ke kru yang itu berdasarkan per event gitu. Kalau lebih jauh lagi, kalau kerjasama dengan IO atau WO, mungkin ada kontrak kerjasama untuk harga paket. Jadi mungkin ada sedikit berbeda untuk klien yang datang langsung atau klien yang ditawarkan oleh IO atau WO yang beracara waktu itu. Jadi itu dalam bentuk kerjasamanya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kak merasa biaya produksi Kak itu sudah cukup efisien atau tidak? Oke, untuk saat ini biaya produksi masih cukup efisien sih untuk saat ini. Pertanyaan selanjutnya, biaya apa yang paling Kak perhatikan dan apa yang membuat Kak harus memprioritaskan waktu yang Kak miliki terhadap biaya tersebut? Oke, biaya yang harus diperhatikan. Kalau dari Kak itu biaya yang harus diperhatikan mungkin lebih ke maintenance. Nah, maintenance di sini seperti tadi kan ada alat atau equipment. Jadi ada maintenance, kalau di Torang itu maintenance printer. Jadi itu dianggap penting sekali. Ya seperti kebanyakan alat kan kalau tidak dirawat atau tidak diservis gitu, biasanya kan akan lebih cepat rusak begitu. Sedangkan dari pengalaman yang lalu, kalau orang rajin servis atau maintenance, biaya maintenance itu orang selalu adakan, maka alat itu akan, atau dalam hal ini printer, kamera itu lebih awet begitu. Contoh kalau printer kan selain kalau orang beli, contoh ada satu di printer itu ada contoh satu bagian komponen alat yang rusak, kalau mau pesan kan itu mesti dari Jakarta, karena DP supplier kan ada di Jakarta. Jadi pertama dari harga, terus harus bayar lebih, kedua dari segi waktu, jadi mesti tunggu lagi spare part, terus teknisi mungkin bikin di sana. Nah kalau orang ngerawat, di cara rawat itu ada servis di DP tempat, yang seperti di sini kan orang pakai printer yang DNP series itu Konica. Jadi ada dari kantor Konica di sini menyediakan DP service. Jadi biasanya orang buka semua printernya lalu bersih. Terus ada juga dia reset color, karena kalau banyak pakai biasa fotonya itu dapetnya merah. Jadi bukan sesuai hasil yang terlihat dari mata, kan warna kulit begitu. Biasanya DP foto jadi sedikit merah kalau jarang servis. Mungkin dapatnya di situ. Jadi penting sekali kalau orang itu DP biaya itu adalah biaya maintenance. Mungkin seperti itu.
Oke, pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana usaha kakak semenjak pandemi ini? Semenjak pandemi, oke. Eh, Terus terang kalau yang pandemi COVID ini kan memang dari apa ya, dari bisnis event Pak. Memang bisnis event ya, entah dia itu event organizer atau sampai ke vendor-vendor bawah, kan vendor gedung mungkin kan agak kurang DP acara. Sehingga ya jujur pendapatan selama pandemi ada kurang juga, Menurun. karena ya menurun karena seperti kita tahu bersama kan semenjak pandemi COVID ini, pertama kalau beracara jumlah tamu dikurangi, terus ada waktu yang dikurangi, jadi Lebih singkat. ya lebih singkat. Jadi ketika orang kasih harga unlimited, contohnya unlimited photo booth berapa jam, itu dia nanti calon klien anggap oh ini terlalu mahal karena acara orang itu contoh cuma 2 jam atau 3 jam. Jadi terus terang untuk situasi pandemi, terus ada pembatasan Protokol. ya protap itu, jadi ada banyak lah, sehingga ya untuk bisnis event jadi orang harus pintar-pintar lagi dari segi menyusun DP harga untuk semua, jadi harus pintar-pintar bagaimana kalau orang mana bilang nggak terlalu rugi sekali, dan tetap ada untung, cuma nggak terlalu banyak, dan juga nggak terlalu rugi sekali. Nah, itu kan yang lebih paling penting. Nah, untuk saat ini kan orang ke arah lebih baik tuh harus tetap semangat, mungkin juga ini ujian mental gitu, sehingga waktu mungkin pandemi akan berakhir, orang lebih kuat dan lebih siap lagi, gitu. Oke guys, jadi demikian interview kita pada saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Salva yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisnis yang Kak jalankan sekarang ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan selalu tetap maju. Amin. Sekian, terima kasih. Dadah Oke, terima guys. kasih.